Saya Rina Alang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul tentang aspek hukum. Baik, kita masuk dalam materinya, yaitu pendahuluan. Bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentuk masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur dengan masalah hukum dan perizinan. Tujuannya adalah yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan dilaksanakan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Hal yang perlu dipahami sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, jenis-jenis badan usaha, prosedur mendirikan berbagai bentuk badan usaha, dan dokumen yang perlu untuk mengajukan izin usaha dan izin lokasi perlu dipahami terlebih dahulu. Jenis-jenis usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma atau FA. Yang ketiga, perserikatan komoditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Yang kelima, yayasan. Dan yang keenam, koperasi. Sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek hukum berupa: yang pertama, ada data primer, berupa data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Data pandangan hukum dari konsultan hukum yang dipandang, mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi dari bisnis yang akan dilaksanakan. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder berupa data literatur tentang hukum yang harus dipenuhi dari bisnis, peraturan perundang-undangan, pendirian usaha, dokumen-dokumen, dan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Adapun beberapa dokumen perizinan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ada izin usaha, di mana ada akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang kedua, notaris pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, surat izin tempat usaha yang dilakukan oleh Pemda setempat. Yang kelima, surat rekomendasi dari Kadin setempat. Yang keenam, surat izin usaha perdagangan SIUP setempat. Yang kedua, ada izin lokasi. Yang pertama, sertifikat atau akta tanah. Yang kedua, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terakhir. Yang ketiga, rekomendasi dari RT RW. Yang keempat, rekomendasi dari kecamatan. Dan yang kelima, kartu tanda penduduk atau KTP Pemrakarsa. Responden narasumber. Yang pertama, ada masyarakat sekitar lokasi untuk memperoleh data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi. Yang kedua, ada praktisi hukum untuk mengetahui pandangan praktis hukum tentang ide bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan
untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang keempat, Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi atau KPPI atau Kantor Penanaman Modal KPM daerah yang bersangkutan untuk mengetahui perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha di daerah yang bersangkutan. Yang kelima, ada perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mengetahui jaminan-jaminan yang diperlukan jika investasi dibiayai dengan pinjaman. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap yang pertama ada masyarakat sekitar, yang kedua pihak kelurahan atau desa, yang ketiga konsultan hukum, yang keempat pihak Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi atau KPP daerah setempat, yang kelima perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha, kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Instrumen pengumpulan data. Ada yang pertama yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan sebagai paduan pada saat wawancara untuk menghindari adanya perlu ditanyakan tetapi terlewat tidak ditanyakan. Yang kedua, checklist kelengkapan dokumen. Checklist ini digunakan untuk meneliti tingkat kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, proses hukum dilanjutkan dengan kegiatan mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendirikan usaha. Analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah analisis kualitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan tersebut. Persyaratan dan perizinan, dan kemampuan memenuhi jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Kesimpulan dari materi di atas yaitu kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan dan jaminan yang diperlukan. Jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Tetapi sebaliknya, jika ide bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada, maka dinyatakan tidak layak. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.